Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai kesantunan berbahasa. Nah, pada dasarnya kesantunan berbahasa ini ada dua macam. Yang pertama, kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik, dan yang kedua adalah kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Kesantunan linguistik adalah kesantunan yang dinilai dari segi bahasanya. Nah, di sini ada 4 faktor. Faktor yang pertama adalah panjang pendeknya sebuah tuturan. Jadi apabila semakin panjang sebuah tuturan atau kalimat, maka akan semakin terlihat santun. Begitu sebaliknya, jika semakin pendek sebuah tuturan, maka akan semakin terlihat kurang santun. Contoh, misal kita mengatakan pinjam sepedamu. Tentu akan berbeda bila kita mengatakan bolehkah saya meminjam sepedamu? Nah, pasti akan berbeda. Faktor yang kedua adalah urutan atau susunan. Nah, jadi apabila kalimat perintah itu diletakkan di awal atau di depan, maka terlihat kurang santun. Tetapi apabila kalimat perintah diletakkan di akhir kalimat, maka akan terlihat santun. Contoh misalnya kita mengatakan buanglah sampah ini, karena sebentar lagi pengawas akan datang. Nah, tentu akan berbeda jika kita mengatakan sebentar lagi pengawas akan datang, buanglah sampah ini. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah intonasi dan isyarat-isyarat kinesik. Nah, jadi tinggi rendah ataupun menekan atau tidaknya intonasi itu sangat mempengaruhi dari kesantunan berbahasa. Nah, apa itu isyarat-isyarat kinesik? Yaitu adalah mimik, ekspresi, dan gaya tubuh. Nah, itu juga sangat mempengaruhi dalam kesantunan berbahasa. Kemudian yang keempat adalah pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Contoh misalnya mohon, maaf, ataupun tolong. Nah, itu adalah penanda kesantunan. Nah, yang kedua adalah kesantunan pragmatik. Apa itu kesantunan pragmatik? Yaitu kesantunan yang dinilai atau ditinjau dari makna dari sebuah tuturan. Contoh, kita akan membahas masalah kalimat perintah. Nah, kalimat perintah di sini kita bisa menggunakan kalimat pernyataan atau deskriptif atau pertanyaan interrogatif. Nah, misal kita menggunakan kalimat pernyataan. Misal kita buat contoh, kita akan mengatakan kotor sekali ruang kelas ini. Padahal sebentar lagi akan ada pengawas datang. Nah, di sini sebenarnya mengandung perintah kepada orang yang diajak bicara, tetapi dengan bahasa yang sangat halus atau bahasa yang sangat lembut. Nah, kemudian yang kedua yaitu menggunakan kalimat pertanyaan atau interrogatif. Misal kita akan mengatakan kotor sekali ruang kelas ini. Nah, siapa yang piket hari ini? Nah, inilah kita menggunakan kalimat pertanyaan. Nah, dalam kesantunan pragmatif yaitu ada beberapa maksim. Maksim yang pertama adalah maksim kerendahan hati. Semakin kita rendah hati, maka akan semakin santun bahasanya. Dan yang kedua, maksim pujian. Di sini kita memuji orang lain. Jadi semakin kita memuji orang lain dan tidak memuji diri sendiri, maka juga akan terlihat lebih santun. Kemudian yang selanjutnya adalah maksim kedermawanan, maksim kearifan, kemudian simpati, dan maksim kesepakatan. Nah, ini mengenai pembahasan mengenai kesantunan berbahasa. Baik, selanjutnya adalah mengenai keterampilan berbahasa. Nah, apa itu bahasa? Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, ataupun informasi. Nah, media bisa berupa lisan ataupun berupa tulisan. Jadi, bahasa ini sangat berperan penting atau memiliki peran sentral dalam terwujudnya masyarakat yang santun dan juga beradab. Seseorang bisa dilihat dia itu santun atau tidaknya yaitu dari tutur katanya, baik itu dari nada dan makna yang disampaikan. Nah, keterampilan berbahasa ini ada 4 aspek. Aspek yang pertama adalah menyimak. Nah, jadi menyimak ini berbeda dengan mendengarkan ya.
Nah, kalau mendengarkan itu belum tentu menyimak. Aspek yang kedua adalah aspek berbicara. Mungkin semua orang bisa berbicara, tetapi untuk berbicara dengan baik dan benar hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah aspek menulis. Nah, menulis ini bisa untuk mengisi waktu luang ataupun untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Bahkan bagi orang-orang yang dia memang hobi menulis, itu bisa menjadi sebuah karya. Nah, aspek yang terakhir atau aspek yang keempat adalah aspek membaca. Membaca di sini sama juga bisa hanya sekedar untuk mengisi waktu luang ataupun mencari informasi yang dia inginkan. Nah, ini tadi beberapa aspek dalam keterampilan berbahasa. Nah, ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tadi. Yang pertama adalah kesantunan berbahasa dan yang kedua adalah mengenai keterampilan berbahasa. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.